Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 741. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tujuannya bukan hanya untuk menjadi yang mulia, tetapi juga untuk menjadi penguasa tertinggi di surga. Menjadi penguasa tertinggi di surga, King Chen terkejut. Dewa kehancuran ini memiliki ambisi yang begitu besar untuk mengorbankan seluruh kelompoknya. Itu benar, Master Pedang Abadi menghela napas. Begitu dia memiliki kekuatan ras monster Qiongxian dan garis keturunan kekuatan Kendo manusiaku, dikombinasikan dengan metode rahasia khusus ras kuno kehancuran, dia tidak hanya bisa menjadi yang terhormat, tetapi juga mengintegrasikan semua ras, kekuatan, dan menjadi yang tertinggi di antara ranah yang mulia. Setelah altar diluncurkan, Qiongxian dan saya menemukan ada yang tidak beres. Kami belajar tentang konspirasinya. Kami bergabung untuk melawannya, untuk menghentikan ambisinya. Namun kami masih gagal menghentikannya. Seluruh wilayah, nyawa yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Tetapi pada saat-saat terakhir, Qiongxian dan saya menyerahkan hidup kami dan memotivasi metode rahasia keluarga rubah peri ekor 9 Qiongxian. Itu berhasil mencegah penguasa dewa kehancuran merebut rumah. Dan karena serangan balik dari kami, hidupnya berlalu dan dia dikalahkan oleh aturan langit. Serangan balasan berubah menjadi fosil. Namun kami masih terlambat untuk berhenti. Semua roh di daerah ini telah ditelan olehnya dan berubah menjadi kehampaan. Daerah ini telah berubah menjadi tempat mati, dan seluruh kelompok suku kuno yang sunyi juga telah mati. Mendengar itu ada yang luar biasa di mata King Chen. Apakah ini asal-usul dari alam roh kematian? Alam roh kematian ini berdiri di surga pada zaman kuno, dan tidak ada yang tahu asalnya. Sekarang tampaknya karena ini, itu berubah menjadi alam roh kematian. Lalu, apa tujuanmu memanggilku? Kata King Chen. Pihak lain memanggilnya untuk datang. Pasti memiliki tujuan. Karena tidak ada waktu, Master Pedang Abadi itu kemudian menjelaskan dengan rinci. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kehidupan Qiongxian dan aku telah berakhir. Hanya jejak jiwa yang tersisa. Meskipun kami mencegah konspirasi dari dewa kehancuran, tetapi kami gagal membunuhnya. Jika kemauan menghilang, maka tidak ada yang bisa menahan penguasa dewa kehancuran. Pada saat itu, dia akan dibangkitkan dari reruntuhan. Dengan karakternya, dia pasti akan melahap semua roh untuk meningkatkan dirinya dan mendapatkan kembali kekuatannya. Pada saat itu, langit akan jatuh ke dalam bencana. Selain itu, Qiongxian dan saya, kami tidak memiliki keturunan. Jadi kami tidak ingin menghilang begitu saja. Meskipun Qiongxian dan saya tidak bisa hidup dalam cinta, tetapi kami berharap seseorang dapat mewarisi kekuatan kami dan menebus dosa-dosa kami, mempertahankan keinginan kami dan hidup dengan berani. Waktu hampir habis, tidak ada banyak waktu untuk menjelaskan kepada Anda alasan mengapa saya ingin memimpin Anda untuk datang ke sini, karena saya juga tahu bahwa Anda adalah seorang pendekar pedang. Hanya dengan mewarisi kekuatan Kendo Master Pedang ini, Anda dan wanita itu dapat bergabung untuk melawan dewa kehancuran. Selanjutnya kami akan melatihmu dalam Kendo. Anda tidak boleh mengecewakan saya. Master Pedang Abadi itu menghela napas. Saat ini sebagai pendekar pedang, King Chen memiliki perasaan bahwa semua yang dikatakan pihak lain kemungkinan besar adalah benar. Jadi, apakah Chen Sisi juga menerima warisan dari rubah peri berekor 9 itu? Latihan pedang. Mata King Chen memadat. Lalu, ayolah. Dia ingin melihat betapa mengerikannya warisan dari Master Pedang Abadi ini. Ayo, King Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Saat berikutnya, sesosok tak terlihat muncul dari tubuh Master Pedang Abadi. Begitu sosok ini muncul, King Chen tahu bahwa itu adalah gambar kehendak Master Pedang Abadi. Pemaksaan yang mengerikan membunuh dunia, dan kehampaan tidak dapat menahan dominasinya. Tiba-tiba mata King Chen menyusut sedikit.
tetapi dia melihat gambar wasiat Master Pedang Abadi, mencabut pedang dari pinggangnya dan menebas dengan cepat. Kecepatan luar biasa, ruang terbelah dalam dua retakan besar, dan Qin Chen menggerakkan satu jari untuk melakukannya. Ini adalah niat pedang pembunuh. Apa yang digunakan Master Pedang Abadi ternyata adalah aturan pembunuhan yang sangat familiar bagi Qin Chen. Energi pedang pembantaian yang mengerikan menyapu, dan Qin Chen merasa bahwa tubuhnya hancur berkeping-keping, darah bertabrakan satu sama lain di udara, tersebar kemana-mana. Namun ini hanya ilusi Qin Chen, tubuhnya masih utuh. Karena itu hanya jiwa. Teknik terlarang jiwa surgawi menjaga jiwanya, membuat Qin Chen sadar sekaligus. Apa kekuatan jiwa yang begitu kuat? Bagus sekali. Sepertinya Tuhan mendengar doa kami dan mengirimmu. Ini adalah kendo pembunuh yang saya pahami ketika saya masih muda. Apakah Anda merasakannya? Kata Master Pedang Abadi. Kemudian dia kembali menampilkan trik terbaiknya. Saat ini Qin Chen tidak bisa merasakan dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak sadarkan diri. Kelima indranya hilang dan dia hanyut mengikuti arus. Namun sedikit kecemerlangan menyala, itulah inti dari keinginan Qin Chen. Asal reorganisasi. Dalam kegelapan, panca indera Qin Chen berangsur pulih dan kesadaran jiwanya pulih kembali. Apa jiwamu dapat menahan pukulan destruktifku dan berkumpul kembali dalam waktu sesingkat itu? Ini tidak bisa dipercaya. Konsep artistik macam apa ini? Kata Master Pedang Abadi. Dia berteriak dengan kaget. Qin Chen benar-benar memadatkan tubuh kesadarannya sendiri di luar imajinasi Master Pedang Abadi. Qin Chen merasakan keinginannya yang dipadatkan kembali. Panca indera Qin Chen sangat halus. Dia dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dia lihat sebelumnya. Dan dia dapat merasakan misteri yang tidak dapat dia rasakan sebelumnya. Dan dia juga dapat merasakan di dunia kendo Master Pedang Abadi tidak ada niat jahat. Ternyata kamu sudah keluar dari jalanmu sendiri. Tidak terpikirkan bahwa kamu masihlah sangat muda. Tetapi kamu dapat menyadari jalan kamu sendiri. Sepertinya kamu tidak perlu mewarisi kendo saya, karena setiap pendekar memiliki caranya sendiri. Jalan hanya bisa dijadikan acuan. Hanya ketika kamu berjalan di jalur kamu sendiri, kamu dapat benar-benar menjadi pendekar pedang tertinggi. Kalau begitu, biarkan kamu merasakan kendo yang akhirnya aku sadari. Segera dalam benak Qin Chen gemuruh meraung, dan sinar aura melintas terus-menerus. Sebagai seorang pendekar pedang, ranah Master Pedang Abadi memberinya peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oke. Master Pedang ini tidak salah membaca seperti yang diharapkan. Ada buku pedang yang tidak dikenal di sini. Itu adalah harta kendo Master Pedang. Sekarang, Master Pedang yang tidak dapat disebutkan namanya ini akan diberikan kepadamu. Jika kamu memiliki kesempatan, saya harap kamu dapat kembali ke Papiliun Pedang Tongtian agar Master Pedang ini memberi penghormatan kepada leluhur. Maaf, Guru. Kata Master Pedang Abadi. Dia sepertinya menangis. Sebuah misteri yang tak terlihat tiba-tiba melonjak. Boom! Di atas altar, cahaya pedang horizontal. Qin Chen melayang di sana. Dan buku pedang tak terlihat tiba-tiba mengalir ke tubuh Qin Chen. Langsung memasuki rahasia hatinya. Buku pedang tak terlihat ini dengan cepat memasuki hati Qin Chen. Membuka rahasia hati di 5 rahasia milik Qin Chen. Segera niat pedang yang mengerikan melonjak pada Qin Chen dan aura di tubuhnya menjadi semakin ganas. Kesadaran Qin Chen kembali ke tubuhnya dan kekuatannya meningkat pesat. Pada saat ini pedang karat misterius yang dipegang Qin Chen di tangan kanannya sepertinya merasakan aura pedang tanpa nama. Pedang karat misterius berkedip dan aura dingin tiba-tiba melonjak dari dalam. Seluruh pedang karat misterius di bawah getaran tak sadar Qin Chen, dia bergetar hebat. Pada saat berikutnya, kekuatan jiwa dingin yang tak terlihat keluar dari pedang karat misterius dan muncul di kehampaan. Master Pedang Abadi lama tidak bertemu. Di dunia kendo ada gambaran kesadaran. Kesadaran ini sangat tinggi. Seluruh tubuhnya gelap seolah-olah diselimuti awan asap yang kabur dan penampilannya tidak terlihat. Namun matanya meledak dengan sinar cahaya acuh tak acuh. Menatap langsung kepada Master Pedang Abadi. Memegang pedang di tangan kanannya yang terlihat mirip dengan pedang karat misterius. Ini sebenarnya adalah ahli jiwa dingin yang selama ini berada di dalam pedang karat misterius. Apa? Kamu senior itu?
Merasakan kekuatan jiwa dingin ini, mata Master Pedang Abadi menunjukkan ekspresi kaget, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Kenapa? Apakah pemuda ini adalah keturunanmu? Selain kamu, siapa lagi yang bisa mengolah pendekar pedang yang terkenal di dunia? Sepertinya aku terlalu sombong tanpa diduga. Master Pedang Abadi nampak terkejut. Kekuatan jiwa yang dingin itu melirik tubuh Qin Chen yang tergantung di sana dan berkata dengan tidak nyaman. Pewaris. Dia bukan ahli warisku. Tetapi aku terluka oleh anak ini. Kata ahli jiwa dingin itu. Saat ini Qin Chen sedang menyerap pedang tanpa nama, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di sini. Apa? Dia bukan keturunanmu, tetapi tuanmu. Apa yang kamu bicarakan? Kata Master Pedang Abadi, nampak dia mengerutkan kening karena tidak mengerti. Apakah kamu pikir aku bersedia? Aku hanya terjebak. Apa yang bisa aku lakukan? Kata jiwa yang dingin itu, dia berkata dengan tidak sabar. Tanpa diduga, jenius kendo paling berbakat dari Paviliun Pedang Tontian akan jatuh di sini. Dengan bakatmu, jika bukan karena kecelakaan, akan ada harapan besar untuk menjadi Tuhan. Ini takdir. Master Pedang Abadi itu menggelengkan kepalanya dengan getir. Apakah itu ditakdirkan? Wajah jiwa yang dingin itu tiba-tiba sulit untuk dilihat. Siapa bilang sudah ditakdirkan? Aku hanya melakukan kesalahan kecil dan terjebak di pedang misterius ini. Apakah ini juga takdir? Bahkan jika itu takdir, aku tidak yakin. Kata ahli jiwa yang dingin itu. Dengan basis kultivasimu, tuanmu, apakah kamu akan terjebak? Kata Master Pedang Abadi, dia terkejut. Apa yang kamu tahu? Bukan anak ini. Sial, jangan bicara tentang anak ini. Aku tidak punya banyak waktu. Jadi aku datang menemuimu dan melihat kamu memiliki kehidupan yang lebih buruk dariku. Maka aku bisa istirahat. Yakinlah. Hahaha. Di luar dugaan, ada orang yang lebih parah dariku. Meskipun aku terjebak, tetapi aku tidak mati. Tetapi kamu hanya memiliki sisa jiwa, sangat disayangkan. Jiwa yang dingin itu menghela napas saat dia berbicara. Apa yang bisa membuat bahagia, mampu hidup dan mati bersama Qiongxian sudah merupakan hadiah dari surga bagiku. Master Pedang Abadi itu tidak memiliki keluhan, dan sudut mulutnya hanya menggambarkan sentuhan kebahagiaan. Keras kepala. Jiwa yang dingin itu mengatakan sesuatu yang tidak puas, tetapi melihat pedang karat misterius itu tiba-tiba bergetar. Kekuatan menelan yang mengerikan menyapu jiwa yang dingin itu, dan tiba-tiba dia berteriak, ditarik keluar dari dunia kendo, dan masuk kembali ke dalam pedang karat misterius. Ya Tuhan, kamu terlalu kejam kepadaku. Kenapa kamu tidak datang dan mengambil anak ini, dan aku bisa bebas? Jiwa yang dingin itu berkata dengan marah. Suaranya semakin menghilang dan akhirnya menghilang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Master Pedang Abadi menyaksikan jiwa yang dingin itu menghilang, menggelengkan kepalanya, dan bergumam. Ada orang di dunia ini yang lebih buruk dari Master Pedang ini. Lupakan saja. Boom, pada saat ini pedang klasik tanpa nama telah sepenuhnya memasuki hati Qin Chen, dan napas abadi keluar dari Qin Chen. Kehendak Qin Chen muncul kembali di dunia ilmu pedang. Tanpa diduga, kamu telah berlatih buku pedang tak dikenal begitu cepat. Merasakan sentuhan suasana hati yang abadi. Tetapi keabadianmu berbeda dari keabadianku. Apakah kamu mengerti? Mendengar itu, Qin Chen tidak menyangka bahwa kalimat pertama dari Master Pedang Abadi adalah kalimat ini. Dia merenung sejenak dan kemudian berkata dengan perlahan. Mengerti. Kehendak setiap orang berbeda. Karena orang pada dasarnya berbeda dan meniru cara orang lain pada akhirnya hanya akan membelenggu diriku sendiri. Jika kamu bisa memahami niat pedang abadimu sendiri dari niat pedang abadiku, tidak heran kamu bisa sampai ke titikmu hari ini. Setelah jeda, Master Pedang Abadi kemudian berkata lagi, asal-usulmu mungkin lebih menakjubkan dari yang aku kira. Aku tidak punya apa-apa lagi untukmu. Masukkan saja semua pengalaman kendoku ke dalam pikiranmu, dan itu akan membantumu melangkah lebih jauh. Kata Master Pedang Abadi, kedua jari tangannya terangkat bersamaan, dan Master Pedang Abadi menunjuk satu jarinya ke alis Qin Chen. Seketika informasi kacau yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke lautan jiwa Qin Chen.
hampir menghancurkan jiwanya. Qin Chen terkejut, metode Master Pedang Abadi ini tidak dapat diprediksi, dan dia benar-benar dapat memasukkan pengalaman kendonya ke dalam pikiran orang lain. Jangan kaget, niat pedangku adalah niat pedang abadi dan pengalaman kendoku juga bersifat abadi. Jika kamu digantikan oleh orang lain, tidak peduli seberapa kuat itu tidak mungkin. Setelah kamu memahami pengalaman kendoku, pacar kecilmu juga harus mengakhiri pengalamannya. Pada saat itu akan menjadi waktu untuk menghentikan penguasa dewa kehancuran. Setelah mengucapkan kalimat terakhir, gambar kehendak Master Pedang Abadi runtuh. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu sebelum akhirnya Qin Chen membuka matanya di depan patung itu. Master Pedang Abadi, terima kasih, kata Qin Chen. Dia telah memperoleh banyak wasiat kendo Master Pedang Abadi, tetapi itu tidak dapat diubah menjadi kekuatan tempur nyata sekaligus. Hanya ketika basis kultivasi Qin Chen menerobos, Qin Chen dapat dengan cepat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Lihatlah pengalaman kendo dari Master Pedang Abadi terlebih dahulu, kata Qin Chen. Segera pikirannya tenggelam ke dalam jiwanya. Qin Chen mengembara dalam aliran informasi yang aneh. Tonton spektrum pedang pada usia 7 tahun, latih pedang pada usia 9 tahun, menjadi kaisar pedang pada usia 12 tahun, bergabung dengan Paviliun Pedang Tongtian, menjadi murid luar, menerobos ranah suci Pana pada usia 30 tahun, memahami suasana membunuh, menerobos ranah suci bumi dalam 100 tahun, dan menjadi puncak tapair alam suci bumi dalam 300 tahun, memasuki ranah suci surgawi selama 1000 tahun, dan menjadi arogan teratas dalam sejarah Paviliun Pedang Tongtian. Setelah menjadi seorang bijak, dia mengalami dunia bermain melawan pedang yang tak terhitung jumlahnya, bertarung dengan pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Keterampilan pedang menjadi semakin kuat. Selama 3000 tahun, dia mencapai puncak tapair alam suci surgawi, kemudian melakukan perjalanan ke surga, dan akhirnya mengalami hidup dan mati, merasakan suasana hati yang abadi, menjadi master pedang tertinggi, dan menjadi master pedang abadi. Waktu berlalu, dan kehidupan master pedang abadi diputar ulang dalam pikiran Qin Chen. Tidak ada keraguan bahwa pengalaman Master Pedang Abadi tidak tertandingi oleh Qin Chen, dan yang kurang dari Qin Chen saat ini adalah pengalaman. Tanpa pengalaman yang cukup, Qin Chen tidak bisa melangkah lebih jauh. Itu tidak ada hubungannya dengan bakat dan pemahaman. Ini murni semacam pemenuhan spiritual. Ini juga alasan mengapa Qin Chen jarang menggunakan pedang dalam pertempuran. Itu karena kekuatan spiritual tinju dan kekuatan mudah untuk dikuasai, tetapi ilmu pedang cukup sulit. Ini kendo, oh begitulah. Qin Chen bisa merasakan bahwa jalan lebar muncul di dunia kendo di depannya. Mulai hari ini pedang terkuatku, kata Qin Chen. Dia berkata di dalam hatinya. Sangat disayangkan bahwa meskipun buku pedang ini telah diintegrasikan ke dalam hati Qin Chen, di dalam 5 rahasia Qin Chen, tetapi limpahnya belum dibuka, dan dia tidak dapat menerobos ranah alam suci surgawi. Namun pada saat ini, tidak jauh dari sana, Chen Sisi tiba-tiba membuka matanya di tempat peri rubah berekor 9 berada. Gemuruh, napas yang mengerikan keluar dari tubuh Chen Sisi. Aturan ahli suci surgawi yang luas, seperti latihan yang tak terhitung jumlahnya, berputar di sekitar Chen Sisi. Dengan rubah peri berekor 9, penuh aura suci. Sisi sebenarnya akan menerobos ranah suci surgawi, kata Qin Chen. Dibandingkan dengannya, terobosan Chen Sisi jauh lebih mudah. Rubah peri ekor 9 adalah guru suci puncak, pengalamannya, warisannya, dan Chen Sisi yang alami juga menawan terintegrasi dengan sempurna, dan segera membiarkan basis kultivasi Chen Sisi telah mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.